Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Cahyanto, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan studi kelayakan bisnis jasa syariah, bimbingan belajar dan les privat Cendekia Amanah. Apakah yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis? Simak pembahasan berikut ini ya. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap aspek untuk dapat dikatakan layak harus memiliki suatu standar nilai tertentu. Namun, keputusan penilaian tidak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja. Penilaian untuk menentukan kelayakan harus didasarkan kepada seluruh aspek yang akan dinilai nantinya. Aspek-aspek apa saja yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis? Aspek yang pertama yaitu aspek yuridis atau hukum. Dalam aspek ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Kelengkapan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Aspek yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar, dalam aspek pasar ini yang dinilai adalah tentang segmentasi pasar, posisi pasar, pertumbuhan, permintaan dan market share dari produk usaha. Aspek pemasaran yang dinilai dalam aspek pemasaran ini adalah kepuasan konsumen, pengenalan produk, dan hal yang menyangkut marketing. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Dalam aspek ini yang dinilai meliputi strategi produksi dan perencanaan produk, proses pemilihan teknologi untuk produksi, penentuan kapasitas produksi yang optimal, dan bagaimana teknis dan proses produksi akan dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi yang dinilai menyangkut masalah sumber daya manusia maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan. Dalam memanajemen usaha haruslah disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Jadi, dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah apakah jika usaha atau proyek dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau malah sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Yang selanjutnya yaitu aspek lingkungan hidup atau AMDAL, di mana analisis ini dilakukan untuk meneliti dan menilai pengaruh operasional bisnis terhadap lingkungan sekitarnya, seperti kesehatan, polusi, pencemaran, dan lain-lain. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek keuangan. Analisisnya atau penilaiannya dapat ditinjau dari laba dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar utang, dan menilai apakah proyek akan dapat berkembang terus. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu analisis SWOT, yang mana analisis SWOT ini terdiri dari kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau kesempatan atau opportunity, dan ancaman atau threats.
Kekuatan atau strength adalah segala sesuatu yang bagus yang dapat diperbuat oleh perusahaan, pebisnis atau pelaku usaha atau suatu karakteristik yang memiliki kapabilitas penting. Kelemahan atau weakness yaitu segala sesuatu yang menggambarkan kekurangan dari bisnis yang sedang dijalankan. Peluang atau kesempatan atau opportunity adalah segala sesuatu atau faktor-faktor yang berdampak positif terhadap bisnis yang dijalankan. Ancaman atau threats adalah faktor-faktor lingkungan luar yang bisa mengancam bisnis yang sedang dijalankan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan laporan hasil studi kelayakan bisnis dan pembahasan usaha, bimbingan belajar dan les privat, cendekia amanah. Yang selanjutnya yaitu gambaran umum usaha jasa bimbel dan les privat, cendekia amanah yang saat ini sedang saya jalankan. Bimbel dan les privat yang saya jalankan saat ini telah dirintis sejak tahun 2019. Usaha ini tercetus karena adanya kesempatan dan peluang cukup besar yang dimana banyak orang tua mencari jasa layanan les privat dan bimbingan belajar untuk anak-anaknya. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk mendirikan usaha jasa les privat dan bimbel bagi anak SD atau MI, SMP atau MTS atau yang sederajat. Usaha jasa bimbel dan les privat ini saya namakan bimbel dan les privat cendekia amanah karena dalam suatu nama ada doa dan harapan yang tersisipkan. Harapannya untuk sekarang sampai terus ke depannya semoga anak-anak atau konsumen yang telah diberi bimbingan menjadi cerdas dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan tentunya semoga usaha ini akan selalu amanah, tetap menjadi layanan bimbel dan les privat kepercayaan di hati masyarakat. Setelah usaha ini berjalan, ada konsumen yang berminat menggunakan layanan jasa bimbel dan les privat yang kami jalankan saat ini. Dan konsumen meminta layanan bimbel di hari Senin, Sabtu, dan Minggu. Sementara bimbel mengaji, metode Usmani dilaksanakan untuk 1 minggu ada 3 kali pertemuan tatap muka. Tetapi untuk saat ini belum ada konsumen yang berminat. Untuk yang bulan kemarin, konsumen dari bimbel mapel umum di sekolah yaitu anak SD sebanyak 3 konsumen. Sekarang bertambah 1 orang konsumen yang ikut bergabung bersama dalam bimbel yang kami usahakan saat ini. Jadi total konsumen bimbel mata pelajaran ada 4 orang konsumen. Yang selanjutnya yaitu saya akan memaparkan analisis kelayakan bisnis pada usaha jasa bimbel dan les privat cendekia amanah. Di aspek yuridis atau hukum telah dilaksanakan penilaian bahwasanya berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan. Dalam aspek ini, usaha atau lembaga bimbel dan les privat cendekia amanah belum bisa dikatakan layak untuk direalisasikan karena belum memenuhi persyaratan dari aspek yuridis atau hukum. Karena usaha ini belum memiliki dokumen persyaratan seperti SIUP, NPWP, belum terdaftar dan belum mempunyai izin usaha atau kelembagaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. Jika menginginkan tindak lanjut ke depannya untuk usaha ini, maka harus dipenuhi persyaratan yang belum ada di dalam aspek hukum. Yang selanjutnya yaitu analisis mengenai aspek pasar dan pemasaran. Berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan, dalam aspek ini pengembangan usaha atau lembaga ini dinyatakan layak karena peluang pasar yang ada masih memungkinkan untuk terus berlanjutnya lembaga ini di masa mendatang. Dan strategi yang digunakan akan mampu bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Dan usaha ini juga terdapat segmentasi pasar, target pasar, dan posisi pasar. Aspek yang dinilai selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan, dalam aspek usaha bimbel ini belum bisa dinyatakan layak karena banyak persyaratan yang belum terpenuhi, seperti adanya sebuah struktur organisasi.
Aspek yang telah dinilai dari usaha bimbel dan les privat ini yaitu aspek teknis aspek teknis dan teknologi. Setelah dianalisis dari aspek teknis atau operasi pelaksanaan yang jelas dan teknologi, usaha ini bisa dinyatakan layak karena dalam usaha ini telah menggunakan teknologi guna memudahkan dalam kegiatan pembelajaran saat bimbel. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Bisnis usaha, bimbel dan les privat cendekia amanah setelah dinilai kelayakannya di dalam aspek ekonomi dan sosial, usaha ini berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Tentunya output dari usaha bimbel dan les privat ini akan memberikan kontribusi dan sumbangsi kepada negara melalui kegiatan pengajaran dan pendidikan lewat bimbel dan memberi pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Nah, berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan, dalam aspek ini pengembangan usaha atau lembaga ini dinyatakan layak karena usaha ini mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi negara khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Aspek yang dinilai selanjutnya yaitu aspek lingkungan hidup atau AMDAL, yang mana dari usaha yang telah dianalisis ternyata usaha bimbel dan les privat cendekia amanah ini tidak menimbulkan kerusakan pada ekosistem dan lingkungan hidup sekitar atau tidak berdampak negatif terhadap lingkungan alam karena tidak menghasilkan limbah saat proses operasinya. Aspek yang dinilai selanjutnya yaitu aspek keuangan. Usaha ini dapat dikatakan layak karena pendapatan yang diterima lebih besar daripada modal awal perusahaan. Pemaparan yang selanjutnya yaitu analisis SWOT dari usaha bimbel dan les privat cendekia amanah, yang mana kekuatan atau strength-nya yaitu mengedepankan kualitas dengan pendekatan atau metode pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan konsumen bimbel. Yang selanjutnya yaitu biaya atau harga bimbel dan les privat cukup terjangkau dibanding harga di lembaga bimbel di luaran sana. Lokasi usaha strategis dan mudah dijangkau konsumen. Ada bonus tambahan jam belajar 2 jam pertemuan tatap muka ketika konsumen telah melakukan bimbel selama 1 bulan. Yang selanjutnya, analisis SWOT selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Ada bisnis usaha yang serupa di daerah yang sama. Maka dari itu pengelola usaha harus memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat agar masyarakat juga percaya kepada usaha bimbel yang saat ini dijalankan. Analisis SWOT yang selanjutnya yaitu opportunity atau kesempatan, yang mana setelah dianalisis usaha bimbel ini yaitu usaha bimbel dan les privat cendekia amanah memiliki peluang besar untuk berkembang besar. Banyak para orang tua mencari tambahan jam belajar untuk anak-anaknya dan kualitas pelayanan optimal pada konsumen lebih diutamakan. Yang selanjutnya yaitu threat atau ancaman, yang mana setelah dianalisis usaha ini terdapat persaingan di masa yang akan mendatang. Adanya persaingan di masa yang akan datang. Munculnya layanan bimbel berbasis teknologi digital seperti Ruang Guru yang sekarang banyak digemari kalangan anak-anak karena akses kemudahannya melalui fitur-fitur yang ada di aplikasi Android. Untuk strategi SO-nya, di sini kami akan meningkatkan market share melalui teknologi digital yang telah berkembang saat ini. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan mutu dan pelayanan jasa bimbel dan les privat. Untuk strategi ST yaitu peningkatan promosi dan edukasi di masyarakat dan memperbaiki citra produk. Yang selanjutnya yaitu strategi WO, yang mana usaha ini akan mencoba terus berinovasi dengan produk jasa yang telah dijalankan. Yang selanjutnya yaitu strategi WT, yaitu mencoba terus berinovasi dengan produk jasa yang telah dijalankan, meningkatkan layanan yang maksimal. Berdasarkan analisis studi kelayakan bisnis dan analisis SWOT
yang telah dijelaskan dan disebutkan sebelumnya, maka dapat dikatakan dan dinyatakan bahwa usaha bisnis bimbel dan les privat cendekia amanah yang bergerak di bidang jasa belum layak untuk direalisasikan. Jika ingin direalisasikan, harus melengkapi persyaratan yang kurang. Setelah dianalisa, usaha ini memiliki kekurangan, yaitu di bagian aspek yuridis atau hukum. Beberapa dokumen dan surat perizinan tidak lengkap, dan di bagian aspek manajemen dan organisasi tidak terdapat struktur organisasi. Berikut adalah dokumentasi saat saya memberikan bimbingan kepada anak-anak yang ikut di dalam bimbel dan les privat cendekia amanah yang telah saya jalankan saat ini, yang mana ada konsumen, yaitu ada 4 konsumen, yang mana mereka adalah pelajar umum dari kalangan SD atau MI. Di sini saya akan mengutip kata-kata mutiara dari Deddy Corbuzier, yang mana keberanian adalah saat orang lain berkata tidak mungkin, namun kamu tetap mengejar impianmu. Thanks. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video saya pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.